Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah memilih saya sebagai mediator untuk mediasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Neng Siti Nurlela Sari SH. Untuk permulaan, lebih baiknya pada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Najwa Walidah sebagai penggugat. Nama saya Petra Fiati sebagai penggugat. Baik, langsung saja bahwa berdasarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, disebutkan bahwa semua sengketa perdata di tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui pendamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, ibu-ibu di sini perkara mengenai sengketa tanah waris ya. Baik, untuk pihak penggugat boleh dijelaskan dulu permasalahannya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sini saya ingin memberikan keterangan bahwa benar adanya adik saya ini telah menjual tanah warisan dari ayah kami seluas 800 meter persegi. Yang dimana kronologi awalnya adalah 2 tahun lalu adik saya beserta kedua orang tua saya telah membuat perjanjian yang dimana perjanjian tersebut berisi bahwa ayah saya secara sah memiliki tanah seluas 800 meter yang dimana tanah tersebut akan dibagi kepada kami berdua secara adil, dimana masing-masing dari kami akan mendapatkan 400 meter. Lalu 5 bulan yang lalu ayah kami meninggal. Setelah itu dengan tidak adanya hati ya Bu, adik saya ini menjual tanah yang dimana seharusnya menjadi milik kami berdua. Dia jual tanah tersebut semuanya seluas 800 meter. Dia jual dengan harga 1,5 miliar ya Bu. Lalu keuntungan dari penjual tanah tersebut dia gunakan untuk membayar hutang pinjol. Yang mana saya juga baru mengetahui ya Bu bahwa adik saya ini terlilit pinjol. Jadi dapat saya pastikan bahwa adik saya ini menjual tanahnya tanpa sepengetahuan saya. Dari situlah saya merasa tidak terima, saya merasa sakit hati. Lalu saya memutuskan untuk membawa perkara ini ke pengadilan atas persetujuan suami saya dan ibu saya. Jadi pihak tergugat melakukan penjualan tanpa seizin ibu. Betul. Karena tanah tersebut juga sudah menjadi hak milik ibu. Betul. Baik, apakah pihak tergugat ada penjelasan lagi? Ya, mungkin dari saya mengakui saya salah dan saya ingin berterima maaf kepada kakak saya karena saya telah lancang menjual tanah yang seharusnya itu adalah hak kakak saya. Namun dari balik itu semua saya memiliki alasan karena saya terlilit hutang pinjol yang sangat besar sehingga saya memutuskan untuk menjual tanah warisan yang diberikan oleh ayah saya seharga 1,5 M. Namun di sini saya benar-benar ingin meminta maaf kepada kakak saya karena perbuatan saya yang memang kurang mengenakan untuk kakak saya sendiri. Bagaimana tanggapannya Ibu Najwa? Apakah ada tanggapan dari keterangan? Baik, begini ya Bu. Saya mencoba untuk berbicara dengan baik ya Bu, tapi hati saya ini sakit ya. Menurut saya terlilit hutang pinjol itu masalah yang dia hadapi sendiri, yang dia buat sendiri, yang seharusnya dia selesaikan sendiri. Kenapa di sini dia malah tanpa sepengetahuan saya menjual tanah tersebut dan merebut hak saya gitu ya Bu, dan istilahnya telah melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh kami sekeluarga hanya untuk memenuhi kebutuhannya tersendiri. Disitulah letak tidak terimanya saya sehingga saya membawa kasus ini ke pengadilan. Maka dari itu menurut saya adik saya ini tidak bisa mendapatkan maaf yang begitu saja. Dia harus mendapatkan efek jeraknya Bu. Jadi semua di sini untuk keadilannya saya minta. Baik, ini saya sebagai mediator menyarankan untuk dua belah pihak untuk berdamai saja dengan cara pihak tergugat untuk
membayar ganti rugi yang diinginkan oleh pihak penggugat. Bagaimana, apakah pihak tergugat mau jika pihak penggugat menginginkan ganti rugi saja? Untuk saya pribadi, karena saya ingin berdamai dengan kakak saya mengajukan untuk memberikan sisa uang dari penjualan sebesar 500 juta rupiah kepada kakak saya, dan untuk sisa-sisanya mungkin saya akan mencoba untuk bekerja dan melunasinya kepada kakak saya. Baik, bagaimana, apakah Ibu Najwa mau menerima ganti rugi sejumlah uang sebanyak 500 juta rupiah dari Ibu Pevi? Setelah saya pikir-pikir, 500 juta rupiah tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang saya dapatkan, di mana tanah yang dia jual itu yang adalah hak milik saya tersebut seharusnya bisa saya kembangkan, entah itu untuk rumah, ruko, tempat usaha atau yang lainnya, seharusnya bisa. Tetapi ketika dia menjual tanah tersebut, saya kehilangan hak untuk mengembangkan tanah tersebut. Maka dari itu menurut saya 500 juta saja tidak cukup. Terlebih lagi, seperti yang Ibu tahu, lokasi tanah tersebut berada di tempat yang strategis, yang dimana seharusnya harga jualnya bisa lebih dari 1,5 M tersebut. Karena pada waktu itu adik saya menjual tanah tersebut dalam keadaan butuh uang, sehingga dia tidak bisa memikirkan kembali berapa harga yang cocok untuk tanah tersebut. Maka dari itu 500 juta saja tidak cukup bagi saya, bagi keadilan saya. Maka saya menuntut 500 juta tersebut ditambah dengan rumah yang adik saya tinggali saat ini, yang dimana rumah tersebut adalah peninggalan dari orang tua kami. Begitu. Baik, jadi Ibu Najwa selaku penggugat menginginkan ganti rugi sebagai ganti penjualan tanah ini sebesar 500 juta sisa uang yang tadi Ibu sebutkan, dan juga rumah yang sekarang Ibu tempati. Bagaimana Ibu Pevi? Apakah Ibu Pevi menyanggupi atas permintaan ganti rugi tersebut atau mau melakukan penawaran kembali? Saya merasa keberatan dan saya sangat bingung jika kakak saya meminta untuk saya pergi dari rumah yang saya tempati sekarang, karena saya harus tinggal di mana, karena rumah itu adalah rumah satu-satunya yang diberikan orang tua saya kepada saya. Namun untuk uang sebesar 500 juta rupiah itu saya akan kasih semua kepada kakak saya. Namun saya berharap kakak saya tidak mengambil rumah yang saya tempati sekarang. Bagaimana Ibu Najwa selaku penggugat, apakah mau menerima uangnya saja tanpa rumah yang Ibu inginkan? Tetap tidak, Bu, karena kerugian material yang saya alami itu lebih dari 500 juta ya, Bu, jika dinominalkan. Maka jalan terakhir yang saya akan ajukan adalah, jika adik saya tidak mau memenuhi pengajuan saya tadi, maka saya akan membawa kasus ini ke persidangan untuk lebih lanjutnya, dan mediasi ini tidak akan berakhir secara damai. Bagaimana Ibu Pevi? Apakah Ibu Pevi masih mau melanjutkan mediasi ini dan melakukan penggantian rugi yang ditawarkan Ibu Najwa, atau menyudahi di sini tanpa ada kesepakatan damai? Karena saya, bagaimana Ibu Pevi? Apakah Pevi setuju dengan penawaran Ibu Najwa, ataukah mau perkara ini dilanjutkan ke persidangan saja? Saya pribadi, saya menyadari kesalahan saya, dan saya rasa memang mediasi ini tidak bisa dilanjutkan, dan saya pun merasakan apa yang kakak saya rasakan atas kekecewaannya kepada saya. Jadi saya setuju untuk melanjutkan proses ini ke jalur persidangan. Baik, di sini kita semua tidak menemukan titik temu untuk berdamai. Jadi saya selaku mediator mengembalikan keputusannya kepada kedua belah pihak, bahwa ternyata kedua belah pihak ingin ini dilanjutkan ke jalur hukum. Baik, untuk ditunggu saja jadwal persidangan selanjutnya. Terima kasih telah memilih saya sebagai mediator pada mediasi kali ini.
Semoga kalian berdua segera menemukan titik temu untuk permasalahan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.